Baik, terima kasih Hariman dan juga pemirsa Watchot yang ada di rumah. Saat ini saya berada di sebuah gang kecil di kawasan Duren 3, di dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ini bukan gang kecil biasa, di gang kecil inilah banyak politisi Indonesia sowan datang ke sini. Banyak anak muda dari berbagai daerah di Indonesia datang ke sini, karena memang di sinilah dia muara ide-ide segar dan juga markas dari para penggemar band dengan fans terbesar di Indonesia dan juga paling fanatik, apalagi kalau bukan Slank. Ya, inilah dia suasana dari Potlot 3 nomor 14 tepatnya. Ini suasananya begitu apa adanya, agak sedikit berantakan karena ini menggambarkan kejujuran dari Slank, karena hidup memang seringkali berantakan seperti itu. Dan inilah dia, ini di atas adalah kantor dari Slank. Di rumah ini open house 24 jam. Slankers dari berbagai daerah bisa datang ke sini dan juga bisa ngobrol di sini, bebas begitu datang ke sini. Dan di sini juga lah berbagai ide-ide segar dari Slank yang mengalir melalui lirik-liriknya bermuara dari di sini. Bagaimana ide-ide segar mengenai kehidupan, mengenai cinta, mengenai kritik sosial, dan juga mengenai politik. Mulai ada lagu-lagu mengenai politik yang keluar dari lirik-lirik lagu Slank. Kita bisa lihat juga di sini merupakan satu area komunikasi yang sangat efektif dari Slank dan juga para penggemarnya. Kita lihat di sini, contohnya di Potlot 3, Potlot ini ada juga berbagai spanduk-spanduk yang mencerminkan idealisme dari Slank. Selamatkan hutan dan satwa liar Indonesia. Kita tahu Slank begitu bersuara mengenai pedulian terhadap lingkungan hidup. Dan juga yang menarik di sini juga ada spanduk-spanduk yang bertuliskan ada heroin, putau, madat, kokain, sabu, ekstasi, dan sebagainya. Kita tahu di sini bahwa Slank ini merupakan duta-duta yang bawa pesan untuk berkreasi iya, kreatif iya, keren iya, tapi jangan pakai narkoba dong, gitu ya. Itu pesan-pesan dari Slank. Nah, banyak yang mengatakan, termasuk juga seorang pengamat musik, Ben Sleo, mengatakan bahwa fans dari Slank yang begitu besar, tercatat ada mencapai 500 juta orang fans dari Slank, begitu fanatik dan begitu besar. Ini bisa menjadi satu kekuatan politik yang luar biasa. Ben Sleo mengatakan, jika Slank ini bikin partai, maka akan jadi satu partai yang besar dan juga kuat, begitu. Nah, makanya bukanlah suatu hal yang aneh, begitu ya, ketika akhirnya di sini, di Potlot ini banyak didatangi oleh para politisi. Sebut saja, ada Mahfud MD, ada Gita Wirjawan, ada juga seperti contohnya Dahlan Iskan yang akan hadir di sini. Dan pada sore hari ini juga akan hadir ada Jokowi dan juga JK yang akan hadir di sini. Nah, saya mau nanya nih pada para slankers yang biasa nongkrong di sini. Wah, pas hujan nih ya. Ini slankers dari mana nih? Bekasi. Dari Bekasi. Bekasi datang. Ini dalam rangka karena ada Jokowi JK datang atau emang kalian biasa nongkrong di sini? Biasa aja. Kebetulan aja lagi mau. Oh, oke. Nah, saya mau nanya nih. Kalau misalnya Slank ya memilih pilihan politiknya Slank, ini kira-kira akan mempengaruhi pilihan politik kalian nggak sih? Ya, tentu, tergantung. Kenapa? Tergantung apa? Tergantung pemimpinnya. Iya. Bagus atau enggak untuk kemajuan bangsa ini. Yang bagus yang kayak apa sih? Yang bagus. Bisa lawan korupsi. Ya. Memangnya kamu nggak percaya sama pilihannya Slank begitu? Karena kita kan punya prinsip. Apa? Karena kita kan punya prinsip sendiri. Ya? Karena kita tuh punya prinsip sendiri. Kalian punya prinsip sendiri, Iya. begitu ya? Iya. Jadi pilihan politiknya Slank tidak akan mempengaruhi pilihan politik kalian? Iya. Iya. Karakter orang berbeda-beda kan, Mbak. Karakter orang berbeda-beda. Ya ada yang begini, ada yang begini gitu kan ya. Masing-masing gitu. Iya, Iya. iya. Tapi sebenarnya begini, Slank ini kan kalian tahu memiliki banyak filosofi-filosofi hidup yang kalian anut begitu kan, dalam lagu-lagunya Slank begitu ya. Ada mengenai lingkungan hidup, anti korupsi, anti kemapanan, kejujuran gitu ya. Apa yang disuarakan oleh Slank termasuk juga dengan arahan begitu ya. Bagaimana
pemimpin yang baik tidak akan mempengaruhi kalian begitu? Mempengaruhi pemimpin yang baik. Pemimpin Ya, yang baik ya, mempengaruhi, tapi ya. orang belum tentu. Ya, belum tentu. Oh, begitu ya? Pemimpin politik mempengaruhi, tapi orang belum tentu. Menarik sekali. Ini pendapat dari para slankers begitu ya, bahwa pilihan politik slang ini belum tentu mempengaruhi para slankers dari Bekasi ini. Nah, bagaimana dengan para slankers yang lain? Kita akan berbincang nanti dengan salah seorang pengamat politik, Heri Budianto, mengenai fenomena dari slankers ini sesaat lagi. Sudah ada bersama dengan beberapa narasumber saya, ada Mas Heri Budianto, seorang pengamat politik bergaya muda. Kan kalau ke foto kita masih gayanya masih muda harus ya, Mas begini. ya. Dan kemudian juga ada Mas Agus di sini, slankers yang sudah dari tahun berapa, Mas? Jadi slanker? 7-an deh. 97, yang ini pasti yang fanatik punya ini. Mas, mau tanya, pilihan politiknya slankers, misalnya nanti slang mendukung salah satu calon presiden tertentu, mempengaruhi pilihan politik Anda nggak? Kalau untuk pribadi sih enggak juga. Cuman slankers Para slankers ini yang jumlahnya mencapai 500 juta orang begitu ya kalau di fans clubnya, tapi ternyata mereka tidak terlalu terpengaruh kok dengan pilihan politiknya slang. Ya, ada beberapa kriteria. Saya kira tadi yang pendapat dari teman-teman, saya kira memang itu sikap pribadi. Tapi kita bisa mengacu pada bahwa slankers itu mereka merupakan komunitas yang sangat fanatik ya terhadap slang. Jadi mereka melihat bagaimana arahan baik itu kehidupan maupun arah politik. Saya kira memang pada keputusan akhir mereka juga akan melihat gitu ya apa pandangan politik daripada slang. Tapi ada satu hal menurut saya yang paling penting adalah ketika tokoh atau calon yang didukung atau yang didorong oleh slang itu juga menjadi faktor. Jadi menurut saya pilihan-pilihan tokoh siapa nanti yang akan didorong slang untuk menjadi Indonesia 1 maupun Indonesia 2, saya kira itu menjadi patokan bagi slanger juga. Jadi tidak murni juga mereka nanti pada akhirnya akan menentukan pilihan. Jadi balik juga acuannya pada slang. Ada pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Sedikit begitu ya. Iya. Nah, Mas, ini kalau dilihat slang ini kan benar-benar band yang independen, nggak pernah nempel sama kegiatan politik, nggak pernah ada di kampanye politik manapun, nggak pernah ada. Bunda Ipet bilang mau dibayar berapapun nggak pernah mau, gitu ya. Nah, dengan kedatangan Jokowi JK, Anda melihatnya bagaimana? Iya, saya kira ini adalah simbol. Memang slang tidak pernah hadir dalam kampanye politik ya. Kampanye politik itu kan memang saya kira itu sikap politik yang resmi. Misalnya seorang artis atau sekelompok band itu hadir, kampanye itu kan tujuan untuk menarik simpati publik yang luar biasa. Tapi dalam bahasa komunikasi nonverbal, kalau kita bisa lihat kedatangan tokoh politik ke slang lalu itu diterima, itu bisa dibaca oleh publik luas bahwa slang itu memiliki kedekatan khusus. Nah, kedekatan khusus yang dimaksud itu bisa saja sense of politik ya, slang terhadap tokoh yang hadir. Nah, nanti sore saya kira jam 4 Jokowi JK akan hadir ke sini. Saya kira ada kriteria-kriteria dari pemimpin yang ada dalam lirik lagu-lagu slang itu pada kedua orang itu. Dan saya kira itu jawaban dari mengapa kemudian para slankers, khususnya grup vokal slang ini membuka pintu bagi kedatangan Jokowi JK ke sini. Iya, kalau dilihat ini ya, Jokowi ini kan ibaratnya slang ini dunianya Jokowi lah ya. Karena Jokowi ini musiknya sukanya heavy metal. Agak jauh-jauh beda lah sama dunianya slang ini ya, gitu ya. Ada pengaruh tidak bahwa memang ini bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki minat musik yang sama, fanatik dengan musik-musik ini bisa dibilang bakal milih Jokowi JK? Ya, memang. Artinya Jokowi sangat dekat dengan komunitas musik metal ya, karena beliau itu sangat hobi ya dengan itu. Beberapa grup band mancanegara hadir, beliau masa di tengah panggung itu. Dan saya kira musik-musik lain juga digandrungi oleh Jokowi. Saya kira jauh lebih penting dari itu Mbak Prita, bahwa dalam lirik-lirik lagu slang itu kan banyak juga mengkritik ya, saya kira kritik sosial bahkan kritik-kritik politik.
Dan selain juga mengidamkan adanya pemimpin yang jujur, pemimpin yang merakyat. Saya kira representasi itu ada pada sosok Jokowi hari ini. Dan saya kira pintu dibuka hari ini itu adalah bagian, saya kira publik akan membaca bahwa Slank itu membuka pintu bagi Jokowi JK, dan saya kira publik kemudian melihat, walaupun pada akhirnya saya kira, tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan Mas Agus, apakah ada kegiatan politik dari Slank untuk mendukung Jokowi JK, tapi tidak ada. Tapi dalam bahasa nonverbal, kedatangan dengan dibuka pintu lebar-lebar seluas-luasnya, itu adalah simbol politik yang mengatakan bahwa Slank dengan Jokowi dan JK itu memiliki kedekatan. Jadi tidak perlu ada deklarasi, cukup dengan buka pintu ya. Saya kira kedatangan Gaya mandirinya Slank, bahasanya Slank. Persis, karena Slank punya prinsip. Slank ada kelompok yang selalu melakukan kritik-kritik sosial, kritik-kritik politik. Saya kira kalau tokoh yang datang, tokoh yang tidak memiliki referensi mereka, saya kira mereka tidak akan membuka pintu itu. Gimana Mas Agus, pendapatnya setuju nggak? Intinya gini Mbak, walaupun orang bilang bahwa Slank memihak ke Jokowi atau apapun gitu ya, tapi nggak bisa dibilang kalau kita sih mendukung siapa aja, ibarat kata siapa presidennya gitu. Tapi jangan lupa bahwa Slank akan mengawasi terus gitu. Slank akan mengawasi terus kinerjanya, entah sampai berapa tahun sampai selesai gitu kan. Ya kalau misalkan ibarat kata kalau udah ada pemimpin yang benar, ya Slank mau ngapain gitu. Iya. Dan saya yakin walaupun kedekatan kita seperti makan bareng atau apa, silaturahmi, tapi kita akan terus mengawasi. Oke, baik. Kita lihat nanti pemirsa, nanti sekitar pukul 4, Jokowi dan JK akan hadir di markas Potlot ini. Kita akan lihat bagaimana komunikasi politik di antara Slank dan juga Jokowi JK. Apakah memang benar untuk kali ini Slank tetap mempertahankan kemandiriannya dan tidak menunjukkan sikap politiknya? Kita saksikan nanti, dan kita akan kembali lagi ke studio dengan Hariman Halid. Silakan Hariman. Persiapan di markas atau base camp Slank kali ini menjelang kedatangan dari Joko Widodo dan Yusuf Kala. Saat ini di belakang tengah melakukan persiapan tahap akhir karena direncanakan agenda silaturahmi atau pertemuan antara Slank dengan Jokowi dan Yusuf Kala akan dilangsungkan pada pukul 4 sore. Sehingga nanti bisa dipastikan kemungkinan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala beserta dengan kelima personil Slank akan tiba di base camp Slank pada pukul 4 sore ini. Nah, untuk informasi selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama dengan saya salah seorang anggota Slanker, yaitu Mas Agus Sucipto. Selamat sore Mas. Siang. Kami akan bertanya sedikit tentang bagaimana kira-kira sosok atau sosok pemimpin, sosok calon presiden yang ideal untuk bangsa kita saat ini. Kalau untuk yang ideal mungkin kita bisa boleh dibilang ya cari yang mengerti rakyat, maunya rakyat apa, yang boleh dibilang dia berjuang dari bawah lalu langsung ke atas, baru ke atas gitu, nggak langsung tiba-tiba terlahir jadi orang kaya gitu loh. Kan kalau dari bawah kan dia bisa tahu apa yang dirasakan oleh rakyat. Ya paling intinya hal-hal yang bisa boleh dibilang tegas dalam sebuah peraturan, karena sistem di Indonesia ini kan boleh dibilang agak-agak lembek gitu loh. Kita mau berjuang gimana pun, tapi kalau sistemnya nggak bagus sama aja bohong. Nah, terkait dengan kriteria atau sosok ideal yang sudah Mas katakan tadi untuk memimpin bangsa, bagaimana penilaian Mas sendiri sebagai seorang Slanker terkait dengan pasangan bakal calon presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala? Apakah kira-kira memenuhi standar kriteria atau penilaian terkait calon presiden ideal saat ini? Memenuhi standar apa enggaknya kan belum tahu juga ya. Cuman kalau untuk di DKI aja sih udah kelihatan gitu loh, udah kelihatan beberapa kerjanya dia udah mulai dirasakan oleh beberapa orang gitu kan. Dan kalau masalah banjir dan kemacetan itu kan PR yang sangat panjang banget untuk diuraikan, nggak bisa untuk 1 atau 2 malam gitu loh. Ya kalau untuk saya sih
ideal-ideal aja sih kalau Jokowi dan Hatta gitu loh. Jokowi dan JK. Oke Mas, satu lagi, kalau ternyata sebentar memang Slank itu mendeklarasikan atau menyatakan dukungan kepada Jokowi JK, apakah Slanker juga akan ikut mendukung Jokowi JK? Slank itu ngajarin demokrasi, di mana setiap orang punya pilihan dan setiap orang juga harus menerima pilihan orang lain gitu loh. Ya walaupun beberapa orang bilang slang mendukung Jokowi atau gimana, ya yang pasti di saat sang raja bilang A, pasti di bawahnya pun bilang A. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Demikianlah untuk sementara Putri yang dapat kami sampaikan. Dan kami akan terus memberikan informasi terkait silaturahmi antara Slank dengan bakal calon Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Berarti bagi tim sukses dari Jokowi JK. Karena kalau kita lihat sosok dari Slankers ini sendiri, Slank ini merupakan satu band di Indonesia dengan massa terbesar di Indonesia dan juga fanatik. Kalau dilihat jumlah fans club dari Slankers di Indonesia mencapai 1,5 juta. Dan juga merangkul dari para fansnya dengan sistem open house yang diterapkan di markas Potlot ini. Jadi ini merupakan satu kedekatan yang para pengikutnya atau para fansnya yang disebut Slankers ini. Ada suara-suara kritik sosial, ada suara-suara politik yang bersih, ada suara kejujuran, ada suara anti narkoba, ada suara peduli terhadap lingkungan hidup yang selalu disuarakan oleh Slank. Jadi jika Jokowi dan JK ini mendekat kepada Slank di markas Slankers ini merupakan satu langkah strategis yang sangat berarti tentunya. Karena memang mesin komoditas, bisa dikatakan bahwa Slank ini banyak para politisi yang menganggapnya sebagai satu komoditas yang sangat menarik begitu ya untuk dirangkul. Banyak politisi yang sudah datang dalam beberapa bulan belakangan ini ke markas dari Slankers di Potlot ini. Kita tahu ada Dahlan Iskan yang sudah hadir di sini, kemudian ada Anies Baswedan, ada Gita Wirjawan, ada juga Mahfud MD yang hadir di sini. Nah, permasalahannya adalah sekarang di sini Slank selama ini tidak pernah menunjukkan pilihan politiknya. Slank tidak pernah tampil di satu ajang-ajang kampanye dari partai politik manapun. Dibayar berapapun. Tadi saya sempat bertanya dengan Bunda Yvette yang juga merupakan manajer dari Slank, mengatakan bahwa dibayar berapapun, Slank tidak pernah mau untuk tampil di panggung-panggung politik seperti itu. Karena ingin tetap menjaga kemandiriannya dan kenetralannya. Nah, ketika Jokowi JK datang, kita akan melihat satu komitmen politik yang keluar dari Slank yang kemungkinan saja bisa mempengaruhi 1,5 juta dari para fansnya. Dan juga menarik untuk disikapi di sini adalah kalau kita melihat dari kubu lawan dari Jokowi JK, dia manfaatkan para musisi, para artis dengan basis massa yang sangat kuat. Kita tahu Rhoma Irama, kemudian Ahmad Dhani merapat dengan begitu dekat kepada tim sukses dari Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Dan langkah ini tampaknya juga diikuti, juga dilakukan oleh tim sukses dari Jokowi dan JK. Dan Slank bisa menjadi satu stepping point yang sangat berarti untuk perkembangan dari strategi politik dari tim Jokowi JK. Nah, apakah sore ini kita akan mendengarkan satu sikap politik dari Slank? Kita akan nantikan nanti, karena rencananya sekitar pukul 4 sedang dalam perjalanan ke sini, Jokowi dan JK akan hadir. Dan mereka akan berbicara dengan Slank di atas, di markas dari Slank, di kantor Slank. Mereka akan berbicara tertutup seperti itu. Dan kemudian akan melakukan konferensi pers apakah hasil dari perbincangan tersebut nanti. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya strategi politik kedatangan Jokowi JK di sini, kita akan berbincang dengan tim sukses dari Jokowi JK. Ya.
Selamat sore, dengan Mbak siapa? Dengan Hairani Putri. Ya, Mbak Hairani. Ya. Apa sih sebenarnya arti kunjungan Jokowi JK ke sini? Kalau yang saya lihat sih kita mau melakukan silaturahmi aja ke Slank, juga ke para slankers yang di sini, dan membuktikan bahwa Jokowi Yusuf Kalla juga peduli sama komunitas seniman dan anak-anak slankers di seluruh Indonesia. Targetnya apa? Kalau kita lihat kan sebelum-sebelumnya ada satu deklarasi politik begitu ya dari para atlet dari berbagai profesi lain gitu ya, alumni universitas. Apakah kali ini juga targetnya seperti itu? Nah, gini, kalau saya di sini kan mewakili sahabat muda Jokowi Yusuf Kalla. Kita juga mempelopori gerakcepat.com yang mewakili semua komunitas relawan di Indonesia. Nah, kalau misalnya tujuan kita ke sini itu dia. Jadi target kita adalah untuk mensosialisasikan Jokowi Yusuf Kalla kepada anak muda di seluruh Indonesia. Karena yang kalau kita tahu sekarang 40% paling besar undecided voters itu banyaknya anak muda. Kita mau nge-grab masing-masing komunitas. Dan sekarang kita datang ke sini komunitas seniman. Iya, jadi itu ya untuk mensosialisasikan targetnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Hairani, terima kasih. Ya, kita nantikan bagaimana nanti hasil pertemuan dari Jokowi JK yang akan hadir sebentar lagi di markas dari Slank di Potlot ini bersama dengan Slank. Kini saya kembalikan lagi ke studio, silakan. Afi, apa saja agenda Jokowi JK di markas Slank di Potlot? Ya, Wahyu, benar sekali. Memang ada salah satu agenda dari pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan juga Yusuf Kalla untuk datang ke tempat lokasi saya berada saat ini, tepatnya di Gang Potlot nomor 3 di Duren 3 Jakarta Selatan. Di sini bisa Anda lihat sudah berkumpul banyak sekali rekan-rekan dari media massa dan juga masyarakat yang menunggu kedatangan dari Jokowi JK sendiri. Memang tepatnya sekitar 15 hingga 20 menit yang lalu Jokowi sudah datang dan saat ini Jokowi sudah berada di lantai 2 di Potlot ini, di markas tempat Slank di sini berkumpul. Jokowi mengatakan akan hendak melaksanakan sholat asar terlebih dahulu dan nanti acara obrol-obrol itu akan dilanjutkan dengan press conference yang akan berlangsung kurang lebih sekitar setengah jam dari sekarang. Dan ketika Anda katakan tadi ada Jokowi dan JK yang datang, rupanya memang Jokowi saja yang hadir ke markas Slank di sini di Gang Potlot karena JK atau Pak Yusuf Kalla memutuskan untuk mengikuti agenda yang lainnya. Dan kalau di sini juga sudah ada rekan media dan juga fans dari Slank atau yang dikenal dengan Slankers, ada juga masyarakat yang berkumpul. Kami melihat di sini banyak sekali anak-anak muda ya, tepatnya yang tengah berkumpul ada sahabat muda Jokowi JK, ada juga relawan kawan Jokowi di sini. Mereka masih menantikan apa kira-kira hasil pertemuan atau mungkin bincang-bincang ngobrol-ngobrol antara Jokowi dan juga Slank. Slank kita tahu bahwa ini merupakan salah satu band yang punya basis massa atau basis fans yang cukup besar, kurang lebih sekitar setengah juta fans atau slankers di seluruh Indonesia. Mereka juga dikenal sebagai band yang menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat, permasalahan mulai dari kemiskinan, narkoba, hingga kemudian lingkungan hidup, bahkan juga pemberantasan korupsi. Untuk informasi bagi Anda, pemirsa, memang diagendakan Jokowi bertemu dengan para personil Slank di sini, tapi yang hadir saat ini, tadi kami sudah menemui ada Bunda Ikvet, dan dari anggota Slank sendiri ada Abdi dan Ivan. Kami masih juga menunggu kedatangan pentolan Slank lainnya, yaitu Kakak dan Bim Bim. Kita nantikan juga bagaimana nanti jalannya press conference dari Jokowi dan rekan-rekan Slank di sini. Memang sudah berjam-jam kira-kira media massa di sini dan juga masyarakat menunggu kedatangan Jokowi. Bahkan kami sempat melihat di luaran masyarakat di sekitar Gang Potlot ini tengah berkumpul, ada yang juga memakai baju kotak-kotak gitu sambil begitu meriah menyambut kedatangan Jokowi. Dan kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di sini. Wahyu, kita akan nanti bagaimana jalannya press conference dari Jokowi bersama para personil dari Slank. Wahyu?